Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan upacara kita setiap hari Senin. Serta salawat dan salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam terang yang indah seperti sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri Kota Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan perpustakaan, serta yang kami sayangi adalah peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, pada hari ini kesempatan Ibu sebagai pembina upacara, Ibu akan menyampaikan kebetulan tugas Ibu aksi nyata untuk menyampaikan kepada seluruh warga sekolah pemahaman tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita. Kita mungkin sudah mengenal atau yang kelas 5 sudah belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Yaitu interaksi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ada yang biotik dan ada yang abiotik. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, tentunya kita harus berpikir berbasis kekuatan. Apa itu berpikir berbasis kekuatan? Kita memandang orang lain atau suatu masalah itu dari sisi positifnya. Pandanglah sesuatu itu dari sisi positifnya yang bisa kita jadikan kekuatan atau aset modal kita. Nah, apa modal yang ada di sekolah kita yang bisa kita kelola? Ada 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama yaitu modal manusia. Kita lihat, modal manusia itu apa? Berarti seluruh makhluk hidup yang ada di sekolah. Manusia berarti ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada tenaga kependidikan seperti tata usaha dan petugas perpustakaan. Kemudian ada murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada penjaga sekolah, ada ibu kantin. Nah, itulah seluruh warga sekolah yang ada di sini. Kemudian nanti di eksternalnya itu ada komite, ada orang tua, ada pengawas, kemudian ada lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, apa manfaat dari modal manusia? Kita tahu bahwa kepala sekolah fungsinya adalah untuk mengelola, mengevaluasi dan menilai seluruh proses pendidikan yang ada di sekolah. Guru tugasnya adalah untuk mengajar, mendidik, dan menuntun anak-anak semua sesuai dengan kodrat dan minatnya masing-masing. Lalu siswa, apa tugas kamu sebagai siswa? Belajar dan menuntut TU, tenaga kependidikan. Tugasnya untuk apa? Membantu administrasi, kepala sekolah, dan untuk pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian petugas perpustakaan melayani anak-anak untuk membaca di ruang perpustakaan. Kemudian tadi ada penjaga sekolah, menjaga keamanan di sekolah kita. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Apa itu modal sosial? Yaitu interaksi kita terhadap lingkungan kita. Misalnya, kalau di grup kelas masing-masing itu ada grup WA dengan orang tua, itu adalah hubungan sosial kita ke orang tua. Kemudian ada organisasi PGRI cabang di sekolah kita. Kemudian kalau di eksternalnya itu ada PGRI kota, kemudian ada puskesmas yang kita sering menjalin kerjasama. Mereka sering datang memberikan penyuluhan kepada sekolah kita, kepada anak-anak.
Kemudian yang ketiga ada modal politik. Modal politik yaitu kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa dan berhubungan untuk kepentingan siswa. Lalu yang keempat ada modal agama dan budaya. Di sekolah kita sudah budaya kebiasaan salam sapa pagi, kemudian tafakur Jumat, sholat duha. Kemudian kadang-kadang kita juga sering menampilkan tarian daerah ketika kita belajar tari kreasi di kelas ya. Kemudian juga ada kemarin pertunjukan tarian ketika ujian praktik kelas 6. Itu yang berhubungan dengan budaya. Kemudian modal finansial. Modal finansial dari sekolah kita itu berasal dari yang pertama ada dana BOS. Itu digunakan untuk biaya operasional sekolah. Lalu di kelas masing-masing ada uang kas untuk operasional kelas. Kemudian ada biaya ini dana finansial dari kantin. Kemudian dari infak pendidikan yang kesemuanya itu bisa digunakan untuk menambah biaya kebutuhan operasional sekolah. Lalu yang berikutnya adalah modal fisik. Modal fisik itu berhubungan dengan gedung-gedung atau bangunan fisik yang ada di sekolah kita. Ada ruang kantor guru, ruang kelas, kemudian ada musola, lalu ada kamar mandi dan WC. Ya, yang berikutnya adalah modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam itu berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Kita lihat ada bunga, kemudian ada pohon-pohonan. Kemarin ada kita yang ditanam kacang, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Kemudian lingkungan alam yang ada di sekitar kita, yang ada di luar sekolah, yang bisa kita manfaatkan untuk media kita belajar. Misalnya kemarin ada yang melakukan kunjungan ke kolam renang. Itu bisa ya sebagai salah satu di luar lingkungan kelas kita sebagai media kita belajar. Nah, anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini sebagai rangkaian penyampaian materi tentang 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Terima kasih Ibu ucapkan untuk waktunya. Jadi hanya demikian yang bisa Ibu sampaikan sebagai pembina upacara. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.